Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas satu perkara yang setiap kita menjalaninya, yaitu masalah berteman. Masalah berteman. Setiap kita butuh dengan teman, baik ikhwan maupun akhwat. Apalagi kita dikatakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi butuh dengan kawan yang lainnya. Maka begitu pentingnya masalah pertemanan, maka perkara ini juga dibahas dalam syariat, ya. Bagaimana pertemanan yang benar, dan tidak boleh kita berteman dengan cara pertemanan yang salah, ya. Ini di antara salah satu indahnya syariat Islam. Bahwasanya Islam adalah syariat yang sempurna, komprehensif, ya. Tidak ada satu permasalahan kecuali dibahas, dan kita tidak akan menemukan hal ini dalam agama-agama yang lain. Begitu detailnya syariat Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sampai-sampai permasalahan pertemanan, adab-adab berteman, hal-hal yang bisa merusak pertemanan, semuanya dibahas dalam Islam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pentingnya berteman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tusahib illa mu'minan," dan janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin. Itu jangan kau jadikan sahabat dekatmu, teman curhatmu, ya, teman perjalanan, kecuali juga orang yang beriman, agar engkau tidak terbawa kepada keburukan. Nabi SAW juga bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seorang berdasarkan agama temannya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaknya salah seorang dari kalian melihat siapa yang dijadikan teman. Artinya syariat tidak memperbolehkan kita sembarang berteman. Harus selektif, memilah-milih siapa yang menjadi teman kita. Karena kalau kita salah berteman, maka teman tersebut akan mengaruhi agama kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan tadi, "Al-mar'u ala dini khalilihi," seorang berdasarkan agama sahabatnya. Karenanya, "Falyanzur ahadukum man yukhalil," maka salah seorang dari kalian hendaknya kalau mau berteman, lihat dulu siapa yang mau dijadikan teman. Pepatah Arab berkata, "As-sahibu sahib," bahwasanya sahabat itu akan menggiring temannya, dan itu adalah konsekuensi logis dari pertemanan. Ketika terjadi pertemanan, pasti terjadi sinkronisasi, yaitu berusaha adaptasi antara satu dengan yang lainnya. Jika teman kita tersebut buruk, bisa jadi kita teradaptasi menjadi seperti dia, ya, atau dia yang kemudian menjadi baik seperti temannya yang baik tersebut, ya. Oleh karenanya tidak sembarang kita berteman. Dan kalau kita tidak terjadi adaptasi, sinkronisasi, maka pertemanan tersebut akan terputus. Maka pertemanan tersebut pasti menimbulkan adaptasi, penyesuaian antara satu dengan yang lainnya. Inilah makanya Rasulullah SAW mengingatkan, jangan sampai engkau berteman dengan teman yang buruk. Karena kalau kau berteman dengan teman yang buruk, kau akan beradaptasi menjadi buruk seperti dia. Kita lihat kenyataan. Kalau kita pernah berteman dengan teman misalnya yang dermawan misalnya, ya, Masya Allah, teman yang dermawan, kita akan terpengaruh. Ya, sedikit atau banyak kita akan terpengaruh. Kenapa? Teman kita ini sangat dermawan.
Tapi kalau kita berteman dengan orang pelit, mungkin kita terpengaruh pelitnya, bahkan lebih pelit daripada dia. Saya dulu, artinya saya tidak dermawan, tapi menurut saya punya teman-teman yang dermawan. Saya punya teman-teman yang dermawan luar biasa. Saya baru belajar kedermawanan ketika saya kuliah di Madinah. Saya melihat teman-teman saya yang statusnya tidak punya seperti saya, tapi pengorbanannya luar biasa. Waktu saya mulai lihat, mungkin saya dulu kurang bergaul, jadi saya jarang bergaul dengan orang yang dermawan ya. Mungkin bergaulnya sesama pelit ya. Jadi ini sekedar cerita saja ya. Jadi jangan ditiru ya. Jadi saya pondok, ini sekedar cerita. Waktu saya pondok, namanya orang pondok ada rajin, ada kegiatan ibadah, kegiatan tertentu. Nah, qadarullah waktu itu saya ada puasa Senin Kamis, melatih diri karena tidak biasa puasa. Saya melatih diri puasa Senin Kamis. Saya beli Indomie waktu itu, iklan lagi bukan ya, ini mie. Saya beli mie goreng ya, satu karton isinya, satu dus isinya 40 ya. Kalau tidak salah ya. Makanya saya hitung kalau Senin Kamis berapa kali habis ya. Saya beli, saya taruh. Nah, subuh-subuh sebelum subuh saya bangun, saya masak. Kemudian saya makan. Ternyata setiap saya bangun sebelum saya mau sahur, ada teman yang ikut bangun. Dia ikut nimbrung sama Indomie saya. Hari pertama saya senang-senang aja. Insyaallah silakan. Besok Kamis dia bangun lagi. Besok Senin dia ikut lagi. Nah, ini sama-sama enggak punya duit masalahnya. Ketika itu saya jengkel. Saya ingat saya jengkel. Ini orang ya Allah enggak punya malu. Saya juga susah. Jangan makan mie saya. Ini di antara cara hemat saya puasa. Kemudian kamu ikut sahur sama saya dan kamu tidak pernah traktir saya ketika berbuka. Dalam hati saya, itu sebelum saya ke Madinah ya, maksudnya ya, Masya Allah. Saya masih ingat kisah itu. Kenapa dulu saya pelit sekali? Padahal bukankah kalau dia ikut sahur saya juga dapat apa? Pahala. Tapi saya jengkel. Kenapa? Karena dia ikut sahur dan selalu begitu. Akhirnya ya, saya waktu ke Madinah, subhanallah, saya dapat teman-teman luar biasa. Teman-teman orang-orang Arab terutama yang berkorban luar biasa ya. Kalau makan selalu traktir. Saya jadi bingung, ini orang selalu traktir, ini orang selalu berkorban, kalau ada apa-apa dia. Mulailah saya lihat, oh ada orang-orang seperti ini yang tidak pernah lihat saya, yang tidak saya pernah lihat apa sebelumnya. Maksud saya sampai saya punya teman orang Libya, sampai saya bilang kamu gini nanti uangmu habis. Enggak usah dipikir Firanda. Kalau kamu mikir-mikir nanti rezekimu seret katanya. Udah kamu kasih nanti insyaallah Allah kasih. Dan subhanallah dia yang paling dermawan, dia yang paling banyak uang. Saya enggak tahu uangnya dari mana. Punya dia dermawan. Kalau kita kumpul dia yang terakhir, kalau kita kumpul dia yang bayar, selalu dia ya. Saya juga pingin, cuma duit saya enggak ada. Saya sudah nikah dan saya harus kirim uang ke Indonesia. Intinya dengan pertemanan tersebut kita bisa terpengaruh. Sedikit ini, meskipun sedikit, tapi kita terpengaruh. Karena teman itu punya pengaruh yang luar biasa. Kita lihat contoh nyata bagaimana teman kita ini dalam kedermawanan. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang pelit, ya, tadi kita bisa jadi pelit sama seperti dia. Semuanya perhitungan, ya. Semuanya perhitungan. Ada apa-apa ngitung, ada apa-apa. Pokoknya intinya kita khawatir terpengaruh dengan seperti teman kita tersebut. Saya juga punya kisah teman pelit, tapi saya tidak mau cerita ya. Cukup tadi teman yang baik-baik. Intinya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pertemanan adalah suatu kebutuhan hidup kalau saya boleh katakan. Kita pasti butuh apa? Teman. Maka jadilah pertemanan sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sembarang berteman. Sederhananya, kalau kita berteman, teman ini menambah iman kita, lanjutkan pertemanan. Tapi kalau teman kita ini, baik bapak maupun ibu-ibu, menjauhkan kita dari Allah, membuat kita semakin mikir dunia, membuat kita semakin lalai dari akhirat. Kok sejak berteman dengan dia saya semakin begini? Sudah tinggalkan dia. Berarti dia teman yang buruk. Teman yang baik itu kita rasakan kalau kita berteman dengan dia, kita semakin ingat apa? Akhirat. Itu teman baik. Pegang erat-erat teman tersebut, karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berteman dengan dia, kok
semakin jauh, semakin malas pengajian, semakin malas berinfak, ya. Semakin malas untuk beribadah, semakin pikirannya dunia terus, ngomongannya dunia terus. Dah, ini nggak benar seperti ini. Ini teman yang tidak bisa kita jadikan teman yang sekedar say hello, pertemanan hanya pertemuan, ketemu sesekali nggak apa-apa, kita berteman dengan siapa saja. Tapi kalau pertemanan khusus yang kita berjalan dengan dia, kita ngobrol dengan dia, jalan bareng sama dia, maka itu harus selektif, tidak boleh sembarangan. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis menekankan makna ini, mathalu al-jalisi salih wal jalisi su' kahabil misik wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang saleh dengan teman yang buruk seperti perumpamaan penjual minyak wangi dan pandai besi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penjual minyak wangi, fahamilul misk, adapun penjual minyak wangi, imma an yuhdiyaka wa imma an tabta' minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Adapun penjual minyak wangi, kalau tidak dia kasih hadiah kepadamu minyak wangi tersebut, atau kau beli dari dia minyak wangi tersebut, atau kemungkinan ketiga engkau mendapati bau yang harum kalau berjalan sama dia. Tiga kemungkinan, semuanya baik. Penjual minyak wangi, kalau dia tidak hadiahkan minyak wangi kepadamu, atau kau beli minyak wangi dari dia dan semuanya indah, entah dia kasih, entah kita beli. Kalau kau tidak beli dan kau juga tidak dikasih, au tajida minhu rihan thayyibah, kau mendapati bau yang wangi darinya. Semuanya kemungkinan baik. Adapun nafikhul kir, perumpamaan teman yang buruk, imma an yuhriqa thiyabak au tajidu minha au tajida minhu rihan khabithah. Adapun nafikhul kir, pandai besi, kalau kau dekat-dekat dengan dia bisa jadi bajumu terbakar karena dia harus kerjaannya dekat dengan apa? Api, dan dia memanaskan api ya dengan alatnya tersebut. Maka bisa jadi api tersebut membakar bajumu. Paling tidak kau dapati bau yang tidak enak, bau yang tidak enak yang melekat pada tubuhmu. Ini perumpamaan yang indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman yang baik pasti bermanfaat. Pasti bermanfaat, ya. Dan manfaatnya duniawi dan ukhrawi. Tempat manfaatnya duniawi dan ukhrawi. Bahkan di antara pendalilan yang menakjubkan tentang hal ini adalah kisah anjing Ashabul Kahfi. Anjing Ashabul Kahfi. Ya. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminun kalbuhum. Ketika terjadi kisah orang-orang soleh yang kemudian lari dari kondisi yang buruk, kemudian mereka masuk dalam goa, kemudian mereka tidur, dan akhirnya mereka tidur sampai 309 tahun. Maka setelah itu di zaman-zaman kemudian terjadi perselisihan tentang berapa jumlah mereka. Allah hikayatkan perselisihan tersebut dalam Al-Quran. Wa yaquluna, ada yang mengatakan salasatun, mereka 3 orang, yang keempat anjingnya. Ada yang mengatakan mereka 5 orang, yang keenam anjingnya. Rajman bil ghaib, hanya menduga-duga. Wa yaquluna sab'atun wa thaminhum kalbuhum. Qur rabbi a'lam bi iddatihim. Dan ada yang mengatakan mereka berjumlah 7, anjingnya yang berapa? Yang ke-8. Dan ini pendapat yang dipilih oleh para ulama. Ya. Intinya jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjing tersebut. Anjing ini bersahabat dengan orang-orang soleh. Dia menemani mereka sampai disebutkan dalam Al-Quran, wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Anjingnya jaga di depan goa. Kemudian jadi anjing tersebut disebutkan dalam surat Al-Kahfi berulang-ulang. Anjingnya begini, ada gini, anjing disebutkan berulang-ulang. Antum aja enggak pernah disebutkan di Al-Quran, pernah enggak? Ini anjing disebutkan. Kenapa dia disebutkan? Karena dia berteman dengan orang soleh. Kecipratan keberkahan. Kecipratan apa? Keberkahan. Bahkan menurut pendapat yang kuat, anjing ini juga ikut tidur selama 309 tahun. Kenapa? Karena ketika mereka bangun, kalau seandainya mereka melihat anjingnya sudah jadi tulang belulang, mereka pasti, kita enggak mungkin tidur cuma 1 hari atau setengah hari. Ini anjing sudah jadi tulang. Paham?
menunjukkan bahwasanya anjing tersebut ketika mereka bangun berarti masih dalam kondisinya yang sama. Karena masih dalam kondisi yang sama mereka khilaf, kita tidur berapa lama nih? Apakah sehari ataukah ba'dal yaum? Apakah setengah hari? Tapi intinya anjing tersebut ikut mendapatkan keberkahan karena dia berteman dengan orang-orang saleh. Paling tidak disebutkan dalam Al-Qur'an berulang-ulang. Ini di antara dalil yang menakjubkan tentang keutamaan berteman dengan orang-orang yang saleh. Tapi saya akan singgung beberapa keutamaan berteman dengan orang saleh dari sisi duniawi dan sisi ukhrawi. Sisi duniawi, kalau kita punya teman yang saleh, kita akan tentram dengan dia. Dia tidak mengganggu kita, paling tidak. Dia tidak mengganggu kita. Kalau kita susah, dia bisa membantu kita. Ada manfaat duniawi. Dia mengarahkan kita kepada arah yang baik. Ya. Kita nyaman jalan sama dia, tahu dia mengerti tentang kewajibannya dan haknya. Dia siap untuk berbagi. Ya. Kepentingan duniawi kita dapatkan. Ya. Dahulu ada sebutkan contoh seperti sebagian orang-orang jahiliyah dahulu, ya, kalau bersafar dengan dia selalu mempersyaratkan saya yang menanggung seluruh biaya perjalanan. Saya yang menanggung seluruh biaya perjalanannya. Makanya dia dikenal kalau tidak salah disebut Zadur Raq, yaitu maksudnya dia adalah bekal perjalanan. Siapa yang bersafar dengan dia mempersyaratkan mau safar dengan saya, syaratnya semua biaya saya yang tanggung. Ini ada dahulu di zaman jahiliyah. Kalau tidak salah ini disifatkan kepada, kalau saya tidak salah ingat, disifatkan kepada bapaknya Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah bapaknya disifati dengan Zadur Raq karena terkenal kalau dia bersafar selalu mempersyaratkan saya yang tanggung seluruh perjalanan. Kalau punya teman begini enak atau tidak? Enak. Kemana-mana tenang aja. Kita tinggal ke restoran yang itu, karena dia yang bayar, tenang aja. Kalau kita suruh bayar, kita pilih restoran yang murah. Yang itu aja. Ini lebih enak yang ini, padahal lebih murah, bukan lebih enak. Insya Allah. Ya, karena sebagian teman-teman seperti itu. Kita jalan sama dia yang tanggung seluruhnya. Ya. Makan ini, makan kemana-mana, naik pesawat, naik kendaraan, dia yang bayar semuanya. Dan dia mempersyaratkan saya yang tanggung semuanya. Kalau tidak usah safar dengan saya. Masya Allah. Ada manfaat dunia atau tidak? Ada manfaat seperti ini. Manfaat duniawi. Dan ada juga disebutkan di antara para ulama, kalau saya tidak salah ingat Syekh Sa'di, saya agak lupa ya, tapi salah seorang ulama, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah taala, kalau dia bersafar, dia mempersyaratkan bahwasanya dia kalau dia amir safar, dia bilang ikut aturan saya. Ikut aturan saya. Ketika dia bersafar, dia jadi amir safar, maka dia yang melayani anak buahnya. Dia yang melayani. Dia yang masakan, dia yang ini, kamu harus nurut karena saya amir safar. Jadi enggak ada yang bisa melawan. Saya yang melayani. Ketika jadi amir safar, kemudian persyaratkan saya yang akan melayani. Saya lupa, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di atau yang lainnya. Tapi ada ulama kontemporer yang seperti itu. Ketika dia bersafar, dia jadi amir. Kemudian ketika dia sudah jadi amir, dia kasih aturan. Aturannya saya yang melayani. Saya dengar dari Syekh Saleh Sindi, hafizahullah taala, guru saya, bercerita tentang Syekh Muhammad Ayyub Qari yang sudah meninggal rahimahullah taala. Dia bercerita kalau bersafar dengan Syekh Muhammad Ayyub, dia yang melayani, padahal lebih tua. Dia yang bikinkan ini, dia yang masakin, dia yang nuangkan, padahal dia Imam Masjid Nabawi dan dia lebih tua. Tapi kalau sudah safar dia sama dia mencari pahala dengan sebagai pelayan dalam safar. Jadi maksud saya kalau kita punya teman yang soleh, bukan cuma manfaat ukhrawi kita dapatkan, manfaat duniawi juga kita dapatkan. Karena kita berjalan dengan seorang yang mencari pahala dalam perjalanan tersebut. Dia ingin cari pahala. Jadi ingin cari pahala. Maka dia pasti menjadi teman perjalanan yang terbaik. Dan ini sangat kita butuhkan ketika kita dalam perjalanan ibadah seperti haji, seperti umrah. Kalau kita punya kawan-kawan yang seperti kita nyaman. Kita nyaman, kita tidak takut aib kita diceritakan sama orang lain. Namanya bersafar pasti aib kita ketahuan kita begini. Ya, kelihatannya saja jenggotnya panjang tapi waktu safar subuh enggak bangun kan kita. Yang tahu siapa teman perjalanan kita.
Kalau dia tidak amanah, dia cerita sama orang, nah, itu aja ya jenggotnya panjang. Subuh nggak bangun-bangun, dibangunkan ya tidur. Tapi kalau dia teman, dia tidak akan bongkar aib kita, sehingga secara manfaat duniawi juga kita dapatkan. Kita dapatkan. Saya pernah makan sama dua teman saya, dua-duanya bisnismen. Makan di restoran agak mahal. Kemudian ketika waktu bayar, dua-duanya bertengkar. Saya yang bayar. Saya lihat aja. Saya tahu diri lah. Jadi ketika mereka bertengkar, saya bilang minggir. Saya yang bayar. Oh enggak Ustaz. Artinya ya seperti itu. Saya punya teman juga di Arab Saudi. Setiap waktu saya masih mahasiswa, ini teman saya polisi, saya juga masih teman. Dia selalu jemput saya nggak punya kendaraan, dia jemput saya sebelum subuh, kita sholat subuh di Masjid Nabawi. Setiap hari dia jemput, telepon, saya turun dari apartemen, kemudian kita pergi Masjid Nabawi, setelah sholat kita pulang. Tiap hari dia seperti itu. Dan kalau makan pasti dia yang bayar. Pasti dia yang bayar. Ya alhamdulillah punya teman yang baik. Manfaat duniawi. Setiap makan, mungkin seminggu sekali kita makan, akhirnya kita makan. Maka itu dia yang bayar. Sampai akhirnya saya lulus dan saya balik ke Madinah, umrah atau haji, saya ketemu dia lagi. Saya ajak makan, ayo gantian saya ngajak makan. Saya ajak makan, sekarang saya yang bayar. Begitu habis makan, saya langsung ke kasir, saya keluarkan uang 500 riyal, dia marah-marah. Katanya, demi Allah saya yang bayar. Saya sudah sumpah duluan, saya demi Allah saya yang bayar. Enggak boleh. Saya bilang, ya akhi, saya sekarang lebih kaya daripada kamu. Iya, saya lebih kaya daripada dia. Ya. Mau tahu kekayaan saya? Enggak usah tahu. Intinya, saya lebih kaya daripada dia, orang polisi, uangnya enggak banyak ya. Saya bilang, saya lebih kaya daripada kamu. Dia bilang, enggak, demi Allah saya, ribut uangnya diambil lagi. Masya Allah. Enak punya teman kayak gitu. Sampai sekarang kalau saya datang, dia pasti selalu terakhir. Subhanallah. Saya ulang berulang, ya akhi, saya lebih kaya dari kamu sekarang. Dia enggak peduli, tetap dia yang apa? Yang bayar. Jadi manfaat apa? Duniawi. Tapi antum kalau berteman sama orang, antum yang terakhir ya. Taib, manfaat ukhrawi juga banyak. Manfaat ukhrawi juga banyak. Seperti dalam Al-Quran Allah berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Sungguhnya orang-orang yang menjalin persahabatan ketika di dunia, maka pada hari ini persahabatannya semua menjadi permusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang dulu pertemanan sama-sama minum khamar, sama-sama main judi, teman-teman banyak. Ada sama-sama koruptor, sama-sama minum khamar, sama-sama main judi, sama-sama disco, sama-sama, semua akan jadi musuh-musuhan nanti. Saling salah menyalahkan. Kamu sih ngajak-ngajak saya. Kamu siapa suruh ikut-ikut saya. Jadi beribut nanti pada hari kiamat. Yang tetap bertahan pertemanannya adalah orang-orang yang bertakwa. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, pertemanan mereka abadi sampai hari kiamat. Dan mereka dicari-cari oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di hari kiamat kelak, ainal mutahabbuna bi jalali. Pada hari kiamat kelak ketika di padang mahsyar orang-orang dalam kondisi di bawah matahari yang sangat terik, Allah berkata, aina al mutahabbuna bi jalali. Mana orang-orang yang mereka saling berteman karena aku. Al-yawma udhilluhum fi yawmi la dhilla illa dhilli. Maka pada hari ini aku akan naungi mereka yang tidak ada naungan dari terik matahari yang amat sangat terik tersebut kecuali naunganku. Makanya di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling bersahabat karena Allah. Mereka berteman karena Allah, mereka berpisah karena Allah. Kata sebagian ulama, ini adalah amal anugerah. Kalau kita tinjau 7 amal, yang 7 golongan, semuanya susah kecuali ini, yang mudah. 7 golongan tersebut yang pertama apa? Imamun adil, imam yang adil. Susah gak di imam adil? Susah. Godaan banyak, godaan harta, godaan jabatan, godaan kedudukan, godaan perempuan. Jadi pemimpin gak gampang ya. Semua orang berusaha
mendekat, ya. Pegawai-pegawai perempuan senyum-senyum terus kalau ketemu pemimpin. Godaan banyak. Banyak. Ini benar bukan main-main. Maksudnya kalau jadi pejabat itu godaannya banyak. Harta, kekuasaan, jabatan, perempuan ingin menguruk harta untuk pribadi. Nah, ketika seorang jadi imam yang adil, maka dia luar biasa. Dia yang pertama kali disebutkan dalam hadis tersebut 7 golongan. Yang pertama imam yang adil, berat. Yang kedua ini rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena bisa karena. 3 syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Ini juga susah. Namanya pemuda ingin nongkrong sana, nongkrong sini, ingin berselancar di dunia maya, ingin lihat ini akunnya siapa, ingin cek-cek, ingin macam-macam namanya anak muda. Jalan sana kemana ganggu anak orang, ganggu perempuan, ganggu anak muda seperti itu. Buang-buang umur, ya. Tapi yang muda soleh itu enggak gampang. Karena godaan banyak. Ya. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya selalu rindu ingin ke masjid. Ini juga susah. Ya, mungkin orang pergi ke masjid tapi rindu selalu ingin ke masjid enggak gampang. Bukankah sebagian kita kalau hujan senang, alhamdulillah hujan, sholat di rumah. Senang enggak sih? Senang. Bukannya sedih tapi alhamdulillah senang. Kenapa? Karena ada rukhsah untuk sholat di rumah. Melangkahkan kaki kadang ke masjid dengan aduh capek tapi jalan. Ini enggak, dia benar-benar semangat untuk mana? Ke masjid. Ini juga susah, enggak gampang. Yang kelima lebih susah lagi. Rajulun da'atu imra'atun zatu mansibin wa jamalin. Seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan punya kedudukan. Faqala ini akhafullah. Dia berkata aku takut kepada Allah. Antum pernah begini enggak? Enggak pernah. Siapa yang merayu antum? Enggak ada yang tertarik untuk merayu antum. Ini kalau perempuan biasa ngerayu oke lah. Ini cantik jelita dan kaya raya. Antum pernah digoda seperti itu? Orang digoda sama perempuan enggak cantik aja keok. Bukan digoda, malah menggoda ya. Ini luar biasa orang ini. Ya, ini mungkin dia ganteng atau dia soleh sehingga yang menggodanya bukan kelas teri, kelas kakap. Ya, cantik dan kaya raya. Subhanallah. Tapi dia takut kepada Allah. Ini ujian berat. Betapa banyak orang dia mungkin soleh, tapi begitu perempuan yang mulai menggoda, dia goyang. Ya, dia gemetar. Ya. Apalagi dikirim fotonya, di save. Berat. Kalau ribut sama istrinya dia murojaah. Jadi ini berat. Yang kelima ini berat. Dia berkata, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Yang keenam juga berat. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfat la ta'lamu shimalahu wa tafiqu yaminuhu. Seorang yang berinfak dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfak tangan kanannya. Dia benar-benar ikhlas, ibadahnya dia sembunyikan. Yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fadat ainah. Seorang duduk diam diri kemudian dia nangis mengingat keagungan Allah, mengingat dosa-dosanya. Ini juga mungkin mudah, tapi ini juga tidak gampang. Sebenarnya mengatakan bonus nomor 2, berteman karena Allah, berpisah karena Allah. Kenapa? Berteman karena Allah menyenangkan. Yang lain semuanya tidak menyenangkan, yang lain semuanya perjuangan, paham? Di antara ibadah yang mudah dan dapat pahala besar berteman karena Allah. Ibadah yang menyenangkan, ketemu teman, ngobrol, ngopi, jalan berdakwah, kemudian bekerja sama dalam akhirat, menyenangkan. Namun dapat pahala dan akan dinaungi Allah pada hari kiamat. Oleh karenanya orang berteman kalau pertemanannya benar, maka dia akan mendapatkan manfaat ukhrawi. Di antaranya dia akan dinaungi pada hari kiamat kelak. Lebih daripada itu, jika pertemanan benar, maka seorang bisa saling memberi syafaat dengan temannya. Saya bacakan hadisnya. Seorang teman bisa memberi syafaat kepada teman yang lain. Kalau teman satunya ternyata terjerumus dalam kemaksiatan, ternyata dimasukkan dalam neraka jahanam, maka teman solehnya bisa memberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza khala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar. Ini ketika kaum mukminin sudah selamat dari neraka, itu sudah melewati sirat, berhasil. Jadi ketika melewati sirat ada yang berhasil, ada yang berjatuhan.
Teman-temannya ada yang berjatuhan masuk dalam neraka. Kemudian sebagian kaum mukminin berhasil lewat sirat, tinggal masuk surga. Maka Nabi SAW mengatakan, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar. Sampai ketika kaum mukminin berhasil melewati sirat dan selamat dari neraka jahanam. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ma minkum min ahadin bi ashadda munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minillahi yaumal qiyamati li ikhwanihim alladhina fin nar. Tidak seorang pun dari kalian yang benar-benar meminta kepada Allah agar diberi kesempatan memberi syafaat agar bisa membantu teman-teman yang masuk neraka agar keluar dari neraka jahanam. Nabi menggunakan apa namanya? Perkataan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin bi ashadda munasyadatan lillah fi istiqsa'il haqq." Tidak ada di antara kalian yang berusaha untuk mengambil haknya. Jadi begini, maksudnya begini. Ketika di dunia, misalnya ada orang zalim sama kita, dia ambil harta kita, dia ambil tanah kita misalnya, tanah luas, dia bikin sertifikat baru, kemudian dia ambil, kita sudah bilang ini tanah milik saya, ini sertifikat nama saya, kenapa kau bikin sertifikat baru? Ya, dia bilang enggak, ini sertifikat, kamu sertifikat tidak sah. Akhirnya diambil, akhirnya kita jengkel, maka kita ngajukan pengadilan. Kita berusaha agar tanah kita bisa diambil kembali. Kita hadirkan pengacara, kita hadirkan saksi. Ini contoh, saya berusaha untuk mengambil kembali apa hak saya. Dengan sewa pengacara, dengan hadirkan saksi, dengan bukti-bukti persidangan, kalau kalah saya banding lagi. Kata Nabi, ini masih kurang. Ada yang lebih semangat lagi untuk bisa menyelamatkan temannya, seperti seorang mukmin yang sudah masuk surga, kemudian dia minta kepada Allah, teman saya ya Allah, teman saya. Berulang-ulang dia minta kepada Allah agar Allah mengizinkan dia mengeluarkan temannya dari apa? Dari surga. Ini manfaat kalau punya teman yang baik ya. Makanya kemudian yaqulun, maka mereka berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Ya Rabb kami, teman-teman kami yang neraka dulu puasa sama kami bareng-bareng, puasa bareng, buka bareng, sahur bareng, cuma dia maksiat masuk neraka. Ini dalil bahwasanya ada orang puasa tapi masuk neraka. Ada atau tidak? Ada, ini dalilnya. Ya. Wa yusalluna, mereka juga salat bersama kami dahulu, kami sama-sama ke masjid, ya. Kami salat berjamaah sama-sama bareng, kami salat tarawih bareng. Wa yahujjun, dulu kami haji bareng, satu grup ya, haji plus kayak haji reguler kayak haji furoda kayak satu grup dulu. Satu grup saya bareng-bareng haji bareng. Yahujuna ma'ana, dulu mereka haji bareng. Kami dalil bahwasanya ada orang yang salat masuk neraka. Ada yang haji masuk apa? Neraka ada. Mungkin tidak bisa menjaga salat tapi kemudian bermaksiat. Mungkin haji tapi pulang kemudian bermaksiat. Jadi itu terjadi. Faqala lahum fayuqalu lahum, akhirnya mereka minta terus, ya Allah teman kami dulu mereka begini. Mereka berdalil, orang-orang yang sudah masuk surga ini mengungkapkan hujah-hujah, argumentasi kepada Allah dengan begitu semangat, lebih semangat dari orang tadi yang tanahnya diambil. Paham? Menghadirkan pengacara, naik banding, lebih semangat mereka karena mereka sayang kepada teman-teman mereka tersebut. Ada persahabatan yang pernah terjalin di antara mereka ketika di dunia. Maka mereka berhujah sampai akhirnya Allah izinkan, fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, akhriju man araftum. Perhatikan sini, keluarkan dari neraka yang kalian kenal. Subhanallah. Maka mereka pun cari orang-orang teman-temannya. Ini enggak kenal. Ini kira keluar. Jadi ini di antara manfaat ukhrawi yang didapatkan dari pertemanan tapi pertemanan harus pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan dan akhwat yang hati Allah Subhanahu wa taala, pertemanan itu mendatangkan manfaat duniawi dan juga manfaat apa? Ukhrawi jika pertemanan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya tadi kemanfaatan duniawi adalah kebahagiaan. Kalau kita punya teman yang baik, kita bahagia ya. Teman yang baik berusaha memberi manfaat kepada temannya yang biasa dia mampu. Apa yang dia bisa mampu, dia berusaha beri manfaat kepada temannya. Kalau dia bisa beri manfaat dengan nasihat, dinasihati. Kalau dia bisa bermanfaat dengan harta, dia bantu. Berusaha memberi manfaat kepada temannya. Oleh karenanya, saking begitu indahnya kebahagiaan pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebutkan di antara
kenikmatan akhirat adalah pertemanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Maka di hari kiamat kelak sebelum orang-orang masuk surga, Allah cabut penyakit hati dari dada mereka, baru mereka masuk surga, jadilah mereka saling bersaudara ala sururin di atas dipan-dipan, ikhwanan ala sururin, jadilah mereka teman-teman bersaudara di atas dipan-dipan, mutaqabilin saling berhadap-hadapan. Di antara nikmat surga adalah seorang ketemu dengan temannya ngobrol dengan penuh semangat, berhadapan. Bukan seperti di dunia kita ngobrol, teman kita ngobrol sambil main HP, Apa tadi? Ya. Menjengkelkan atau tidak punya teman seperti itu? Menjengkelkan. Kita lagi ngobrol dia, coba ulang. Sebentar. Itu kalau kita di dunia. Di akhirat, ketika seorang bertemu dengan temannya ngobrol, mutaqabilin saling berhadapan, kemudian mereka berbicara dengan semangat. Ini di antara kenikmatan yang ada di surga. Menunjukkan bahwasanya pertemanan karena Allah itu mendatangkan apa? Kebahagiaan. Makanya di antara nikmat surga adalah pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang manfaat pertemanan, baik manfaat duniawi atau manfaat ukhrawi. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang penting, yaitu adab-adab dalam berteman. Adab-adab dalam berteman. Tentunya adab dalam berteman, pertama, saya berbicara tentang pertemanan khusus ya. Kalau pertemanan ketemu semua orang, kita punya teman banyak ya. Kita punya teman apa? Banyak. Ketemu orang, kita say hello. Tapi teman-teman yang khusus yang kita bareng mereka, dekat dengan mereka ya. Ini lebih ketat lagi adabnya ya. Ada pertemanan secara khusus, ada pertemanan secara umum ya. Di antaranya kalau kita berteman secara khusus agar kita dapat pahala, karena kita bisa jadi berteman dengan seorang bertahun-tahun, bisa jadi. Maka hendaknya pertemanan tersebut lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena duniawi, bukan karena saya dekat dengan dia, kenapa? Karena saya ada mikir akhirat. Saya mau kerjasama dengan dia untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya berteman dengan dia. Kalau saya tidak ada faedah dari dia untuk dekat sama Allah, saya enggak mau berteman dengan dia. Buang-buang umur, buang-buang waktu, saya enggak mau. Beda kalau pertemanan sekedar saya hello, kita berteman dengan semua, dengan tetangga, dengan jemaah masjid, kita baik, assalamualaikum. Tapi teman khusus, di situ kita jalan sama dia, kita ngobrol sama dia. Ya. Ini harus berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena duniawi ya. Bukan karena duniawi ya. Nah, kalau kita berteman karena Allah, baru kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya banyak pertemanan yang berakhir di tengah jalan. Kenapa? Karena dunianya hilang, maka pertemanan juga terputus. Relasi banyak, tapi relasi yang bertahan adalah relasi karena Allah. Apapun kondisi teman kita, tetap kita berteman, ya. Karena kita berteman dengan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pertemanan karena duniawi, kapan dunia hilang, relasi terputus. Tapi ini yang pertama harus karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab berikutnya ya adalah tidak mengumbar aib teman ya. Karena kalau kita berteman pasti kita melihat hal-hal yang tersembunyi yang orang lain tidak tahu. Maka tugas kita adalah menutup aib teman kita, menutup aib teman kita. Jangan kita ceritakan kepada orang lain. Mungkin kita lihat aib dirinya atau aib keluarganya atau aib anaknya ya. Maka waspada ya. Saya pernah bertemu dengan seorang ya, dia ngantar saya ke sana kemari. Ketika ngobrol dia mulai cerita. Ustaz, saya dulu dekat dengan Ustaz Fulan. Ternyata Ustaz Fulan itu bahaya. Sebagaimana dia menggibah Ustaz Fulan, nanti juga menggibah apa? Saya. Ternyata Ustaz itu begini, bahaya kata saya. Ngeri. Itu bukan teman yang baik seperti itu ya. Kalau kamu melihat aib temanmu, nasihati langsung. Adapun kau cerita ke orang lain, maka tidak benar ya. Tidak benar. Jadi
namanya pertemanan melazimkan kita mengetahui rahasia-rahasia teman kita, maka jangan kita umbar kepada orang lain ya. Kemudian di antara ada berteman menyimpan rahasia, menjaga rahasia. Teman kita karena dia percaya sama kita, kadang dia menceritakan rahasia pribadinya ya. Maka tugas kita adalah menyimpan rahasia tersebut, jangan diceritakan kepada orang lain. Meskipun rahasia itu baik. Artinya kalau diungkapkan pun bukan aib dia, tetapi ini kalau dia bilang rahasia maka jangan diceritakan kepada orang lain. Ya. Jangan diceritakan kepada orang lain. Ya. Dan rahasia tersebut tidak harus dia bilang ini rahasia, enggak harus dia bilang ini rahasia kan. Enggak mesti dia bilang begitu. Kita sudah tahu ini pembicaraan antara teman, maka jangan sampai keluar. Jadi ini banyak orang berkhianat dalam hal ini. Contoh kita di grup WhatsApp. Grupnya 10 orang. Kadang kita diskusi macam-macam, kita mau macam-macam di situ. Tahu-tahu di screenshot keluar lah ini yang screenshot siapa? Tentu beda antara kita diskusi 10 orang tatkala kita berbicara di grup besar. Tentu beda. Ketika kita saling percaya, terkadang kita diskusinya lebih najam, lebih detail. Yang ini tidak boleh keluar dari pembicaraan apa? Grup. Namun banyak orang berkhianat. Ini contoh, maksudnya tidak perlu dia bilang rahasiakan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza haddatsa ar-rajulu bil hadithi tsumma iltafata fahi amanah." Kalau ada seorang ngobrol dengan seorang lain, dia berbicara kemudian dia iltafata kemudian dia pergi, ada dua tafsiran. Ada yang iltafata dia lihat gini. Artinya dia tidak ingin ada orang yang dengar. Sebelum dia sebentar saya bicara. Ada orang lain. Dia maksudnya dia ini menunjukkan dia cek ada orang ketiga atau tidak. Ketika dia pastikan tidak ada orang ketiga baru dia sampaikan. Ketika dia sampaikan meskipun dia tidak bilang ini rahasia, tetap itu adalah apa? Rahasia. Enggak boleh kemudian kita cerita sama orang kemarin dia datang ke saya, enggak boleh. Di antara qarinah atau indikasi atau indikator yang menunjukkan ini ingin dirahasiakan, dilihat kanan dan apa? Kiri. Ini tafsiran, salah satu tafsiran terhadap hadis ini. Tafsiran yang lain ditafsirkan oleh sebagian ulama, apapun pembicaraan dua orang, summal tafatan kemudian dia pergi, fahiya amanah, maka pembicaraan tersebut menjadi apa? Amanah. Nah, kita harus peka, kita tahu ini pembicaraan adalah antara teman dengan teman, tidak boleh kita apa? Sebarkan meskipun dia tidak mengatakan rahasiakan. Apalagi kalau dia bilang apa? Rahasiakan. Ini jadi masalah kadang-kadang kita ngobrol berdua di grup berdua WhatsApp terlalu screenshot, waduh ini gimana ini? Atau kita lagi kumpul-kumpul, kita tahu dia mungkin lagi kita namanya teman ya. Kadang-kadang ya gitulah dia fotoin kita lagi ngapain kemudian dia apa? Share. Kita sebagai orang harus peka, ini enggak wajar untuk apa? Untuk di-share ya. Enggak wajar ya. Enggak boleh ya. Ini kondisi-kondisi yang tidak harus di-share ya. Jadi kalau ada rahasia teman, maka tidak boleh kita ungkapkan ke orang lain. Itulah amanah. Ketika Nabi menamakan fahi amanah, inilah amanah berarti akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Kapan kamu sampaikan ke orang kamu berdosa? Ya. Kata Nabi SAW, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Ya. Di antara bentuk tidak amanah adalah men-share pembicaraan pribadi di antara satu dengan yang lainnya. Yang kamu tahu ini kalau dia, jadi kita bisa menilai kalau kita sebarkan kira-kira dia suka atau tidak. Kalau kira dia enggak suka jangan disebarin. Ya, makanya karena dia percaya sama kamu, dia ngomong dengan terbuka dengan vulgar karena dia percaya sama kamu. Jangan kamu screenshot itu pembicaraan. Kamu kemudian keluarkan ke publik, ini enggak benar. Ini namanya tidak amanah. Maka kita harus mengerti adab seperti ini. Ya. Namun kadang-kadang seperti itu, ada seorang dekat dengan ustadz misalnya atau dekat dengan pejabat misalnya, sehingga dia bangga dekat dengan ustadz, dia bangga dekat dengan ulama, dia bangga dekat dengan pejabat, dia ceritakan kejadian-kejadian pribadi yang dia lihat, enggak boleh. Untuk menunjukkan kepada orang dia dekat, dia sudah lihat juga. Dia menceritakan itu ada niatnya untuk menunjukkan dia apa? Dekat. Berarti dia riya, ingin dianggap karena dekat dengan orang tersebut. Kalau privasi jangan dianggap. Misalnya ada ulama datang, kemudian misalnya
Dia suka dipijit mukanya, bajunya dibuka. Lalu di foto ini lagi mijit ulama lah. Kelihatan perutnya, kelihatan kekarnya kelihatan. Ya kan kira-kira dia suka nggak di foto kemudian disebar? Dia pasti nggak suka. Tapi ini orang ini bangga karena dia ingin menunjukkan dia sedang apa? Mijit ulama lah. Ini nggak benar seperti ini. Cuma dia minta izin. Syekh, saya boleh sebarin nggak? Ngawur kata syekhnya. Nyebarin perut lagi kebuka nyebarin. Ya, maksudnya orang harus peka sedikit lah, ngerti. Jangan bahlul ya, ngerti. Ini gini nggak benar, masa begini disebarin seperti itu. Jadi harus ngerti. Apalagi kalau nyebarin aib temannya lagi tidur, lagi ngiler di foto. Lagi ngorok direkam, kemudian dikit, ayo ngoroknya siapa ini? Ya Allah. Akhi subhanallah. Tidak semua orang ridho. Jadi justru kita kalau teman dekat, kita harus menjaga harga diri teman kita. Semua pembicaraan yang privasi yang menurut kita tidak layak untuk jadi konsumsi orang banyak, jangan disebarkan. Karena tidaklah dia berbicara dengan kita secara vulgar kecuali dia percaya kepada apa? Pada kita. Jadi hadisnya, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa ar-rajulu bil hadits, tsumma iltafata fa hiya amanah." Jika seorang ngobrol dengan orang lain dengan satu pembicaraan kemudian dia berpaling, maka itu adalah amanah. Dan amanah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab dalam pertemanan yaitu tidak perlu mengetahui privasi teman. Kita berteman tidak melazimkan kita harus tahu rahasia dia semuanya, enggak perlu. Saya punya teman-teman yang lama bertahun-tahun, saya tidak tahu privasi dia dan saya tidak pernah mau tanya. Kalau dia cerita saya dengar, tapi kalau saya mau nanya, saya enggak mau nanya. Tentang anaknya, tentang istrinya, tentang usahanya. Kalau dia enggak cerita berarti dia enggak ingin cerita. Enggak usah kita nanya-nanya. Tidak, pertemanan tidak mengharuskan kita mengetahui rahasia-rahasia teman kita secara lebih dalam. Tidak perlu, ya. Tidak perlu. Yang penting bagi kita berteman dengan dia. Kita semakin dekat dengan Allah, lanjutkan pertemanan. Tanpa harus tahu begini, kamu rumahmu ada berapa ya? Ada 2 ya. Kamu usahanya ada apa aja? Enggak perlu tahu. Kamu jualan apa aja? Enggak perlu. Kalau dia enggak mau cerita, enggak usah cerita. Saya sering sampaikan contoh sederhana. Bahkan misalnya kita lagi berjalan sama dia berdua, tahu-tahu dia telepon, tahu-tahu dia teriak, jangan begitu. Kita enggak usah tanya, kamu ngomong sama siapa? Enggak usah. Karena itu privasi dia. Kalau dia mau dia cerita sama kita. Ini istriku brengsek. Itu baru kamu dengar, brengsek ya. Tapi kalau dia cuma diam-diam dia ngomong-ngomong, antum enggak usah tanya, itu siapa? Masa dia jawab ini istriku? Itu rahasia dia. Dia ingin nutup aib istrinya, enggak usah tanya-tanya. Kalau dia mau cerita kamu dengar, kalau dia enggak cerita enggak usah nanya. Seperti itu ya. Jadi contoh telepon sama teman. Telepon kok enggak diangkat? Begitu diangkat, halo gimana kamu? Enggak baik. Tahu ada pengumuman. Silakan masuk ke bioskop pintu nomor. Berarti teman lagi di bioskop. Enggak usah tanya, kamu udah di bioskop ya? Enggak usah. Udah diam aja sudah. Allah tutup aibnya ya. Enggak usah. Ya namanya orang tidak semua sempurna. Mungkin dipaksa sama istri nonton bioskop yang itu. Itu anak-anaknya telepon ada pengumuman. Silakan masuk. Kalau pengumuman di bioskop gimana bunyi? Saya ulang. Gimana pengumuman di bioskop? Ya kira-kira bisa dulu traktir bioskop zaman-zaman masih SMP ya. Jadi kita angkat telepon, mungkin kita lagi angkat telepon atau musik udah kita enggak usah tanya. Kamu diskotik ya? Enggak usah tanya udah. Kamu enggak tanya. Enggak usah tanya udah. Nanti kita bisa lagi matikan. Nanti kalau dia merasakan begini, afwan tadi saya lagi lewat. Kalau dia enggak ngomong enggak usah tanya, udah diam aja. Enggak usah nanya. Maksud saya teman tidak harus kita tahu apa privasinya. Ini masalah kita tuh fuduli itu pengin tahu hal yang tidak ada urusan dengan kita. Kepo kalau bahasa apa? Bahasa milenial. Kepo ya. Jangan, enggak harus. Dia tidak cerita ya kita enggak usah. Jadi pertemanan tidak mengharuskan kita mengetahui privasi
orang lain. Ini kadang-kadang yang akibatnya buruk karena kita tahu privasi orang, akhirnya kita mulai penilaian yang tidak baik sama teman kita, akhirnya pertemanan kandas di tengah jalan atau dampaknya buruk. Di antara ada pertemanan peka terhadap kondisi teman. Kita namanya pertemanan melazimkan kita at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awun 'alal birri wa taqwa." Saling tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita peka dengan kondisi teman kita. Dia lagi sedih, dia lagi apa, ya kita ngerti ya. Kita bantu dia, kayak dia datang pengen ngobrol, kita temani untuk menghilangkan dukanya misalnya. Ya kita harus peka sama temannya. Ya. Kalau dia tiap hari kok tidur di masjid, kok nggak pernah pulang ke rumah, ini pasti sesuatu ini. Ini ada masalah keluarga, tidur di masjid terus. Ini bukan 10 hari terakhir Ramadan kok iktikaf terus di masjid. Kita harus peka, ada apa ini? Ya. Oke, teman dekat kita boleh tanya. Kita rasa perlu karena kita melihat kondisi dia tidak benar. Jangan kita cuek-cuek aja enggak ya. Kita tidak berusaha mencampuri privasi orang, tapi ada hal-hal yang ketika itu kita lihat harus kita mulai bertanya karena kita lihat kondisi dia yang tidak baik. Kita ingin menolong dia. Ini perlu kepekaan, Taib itu tentunya di antara ada pada pertemanan dan tentu banyak ada pertemanan itu di antara yang hendaknya kita perhatikan. Kemudian kita bahas juga tentang hal-hal yang harus dijauhi dalam pertemanan. Hal-hal yang harus dijauhi dalam pertemanan. Yang pertama, jangan terlalu banyak teman dekat. Kita punya sahabat tapi jangan kebanyakan. Karena kalau kita punya teman banyak, akhirnya kita harus menunaikan hak-hak teman-teman kita, akhirnya ada hak yang akan ditumbalkan, itu hak istri kita dan hak anak-anak kita. Kalau berlebihan dalam satu sisi, maka ada porsi yang akan jadi tumbal. Soalnya kalau punya teman banyak, repot. Saya baru saja ada wanita yang pas telepon, saya sama istri saya, karena dia mau bicara sama saya call istri saya, baru kita ngomong bertiga lewat telepon. Artinya dia mengeluh di antara keluhannya, suaminya terlalu banyak teman. Datang ke rumah sebentar, ketemu lagi teman sana. Datang ke rumah sebentar, ngobrol sama temannya. Saya ke kafe dulu, kemana dulu. Ini teman terlalu banyak teman, istri jadi tumbal. Maka kita punya teman yang kira-kira kita bisa tunaikan hak mereka. Jangan sampai kita terlalu banyak teman, akhirnya anak istri tidak kita perhatikan. Ya. Anak istri tidak kita perhatikan. Maka ini perlu diperhatikan juga, jangan sampai terlalu banyak. Adapun teman sekedar say hello, teman media sosial, teman di masjid, itu enggak masalah. Tapi teman yang selalu kita jalan sama dia, selalu sama ini perlu dibatasi. Dibatasi. Tidak baik kalau berlebihan, terlalu banyak apa? Banyak teman dekat, enggak baik. Kemudian juga di antaranya kalau sudah berteman dekat dengan sebagian orang, jangan juga terlalu sering dikunjungi. Kecuali ada urusan dakwah. Dalam satu hadis yang diperselisihkan tentang kesahihannya, Rasulullah SAW bersabda, "Zur ghibban tazdad hubban." Kunjungilah sesekali, maka akan semakin bertambah kasih sayang di antara kalian. Ketemu tiap hari juga bosan. Mudarat kalau ketemu teman tiap hari, pertama kerasa kasih sayang semakin luntur. Yang kedua, akhirnya kita menggibah orang biasanya. Sekarang ketemu hari pertama ngobrol ada bahan, hari kedua ada bahan, hari ketiga 1 minggu bahan sudah habis. Ngomong apa? Mulai ngomong itu si fulan gini, itu si fulan. Mulai akhirnya terjemah dalam apa? Gibah. Tapi kalau kita bertemu seminggu sekali, sebulan sekali, 2 minggu sekali, ya oke, enggak ada masalah. Kecuali ada urusan dakwah. Sebagaimana Nabi SAW tiap hari ke rumah Abu Bakar, tiap hari Nabi SAW ke rumah Abu Bakar. Nabi tidak lakukan kepada sahabat-sahabat yang lain. Kenapa Nabi SAW tiap hari ke rumah Abu Bakar, kalau enggak pagi sore, dalam hadis disebutkan. Karena ada urusan apa? Dakwah. Urusan dakwah. Kita bertemu tiap hari ada urusan dakwah. Jadi pembicaraan terarah, manfaat jelas, tujuan jelas. Ya. Jadi tidak benar juga setiap hari ketemu, ayo ke warung kopi ngobrol. Istri nunggu, bang kapan pulang bang? Tunggu belum sebentar ya. Tiap hari begitu ya. Repot. Menzalimi istri, menzalimi anak-anak. Ya. Dan kita akhirnya terjerumus dalam ghibah dan namimah. Oleh karenanya bukan berarti kalau teman dekat harus ketemu tiap apa? Tiap hari.
Ketemu sebulan sekali, 2 minggu sekali, ada kerinduan pengen ngobrol. Ketika ketemu ada ketawa ketiwi tapi ada pembicaraan yang bermanfaat. Jadi ingat, pertemuan tiap hari ini merusak pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pertemanan hati-hati dengan teman-teman yang membuat kita mengingat masa lalu yang buruk sehingga kita bisa terjerumus kembali. Hati-hati. Ada teman-teman seperti ini, kalau kita dekat dia kok kita semakin mulai ingat, kok rindu ingin maksiat lagi, ya hati-hati. Nah, kita jauhi. Kita cari teman yang mendekatkan kita kepada Allah, bukan yang buat kita kembali lagi ke masa lalu sebelum berhijrah, ya. Waspada. Teman-teman seperti ini kita jauhi. Enggak usah berteman dengan orang seperti ini yang buat kita ingat masa lalu kita. Kemudian ketika berteman, jangan kita dimonopoli, jangan kita monopoli. Maksudnya bagaimana? Kita punya teman. Bukan berarti dia hanya boleh berteman dengan kita saja. Dia boleh berhak pilih teman yang lain. Dia boleh berteman dengan kita, dia boleh berteman. Jangan harus boleh jalan sama saya aja, enggak boleh jalan sama yang lainnya. Ini biasanya timbul di antara ibu-ibu. Kalau bapak-bapak sih enggak, insyaallah. Ibu-ibu kadang-kadang seperti itu. Sudah teman dekat, kamu jalan sama aja, enggak usah yang lain. Ingin monopoli, ini orang dimonopoli, enggak boleh. Enggak boleh. Dan kita juga jangan dimonopoli. Ketika orang ingin dekat sama kita terus, kita tidak membuka diri kepada yang lain, juga enggak benar. Kita jangan memonopoli dan kita jangan dimonopoli. Itu berlebihan dalam pertemanan. Itu gulu dalam pertemanan. Alhamdulillah kita berteman, baiknya bukan berarti silakan dia mau ketemu siapa. Dia juga orang cerdas, dia juga ngerti. Kalau ada apa kita bisa nasihati, bukan berarti dia hanya berteman dengan kita atau kita tidak berteman kecuali dengan dia, enggak juga. Jangan mengurung diri, ya. Tetapi pertemanan karena Allah, mau dia berteman orang lain terserah. Makanya ibu-ibu kalau sudah teman terlalu dekat, gak pernah jalan kecuali sama dia, gak pernah jalan kecuali sama dia. Ketika ribut juga ngeri. Selalu dekat, ketika ribut juga apa? Ngeri. Semua aib dibongkar, semua rahasia diungkapkan, itu ngeri. Itu namanya berteman terlalu berlebihan. Bukan karena Allah tapi karena hawa nafsu. Ya, tidak boleh. Teman kita berteman karena Allah ada batasannya, ada aturannya. Kemudian di antara hal yang perlu kita perhatikan atau kita jauhi dalam pertemanan, jangan berharap teman kita sempurna. Teman kita tidak ada yang sempurna. Kapan kita berharap ekspektasi kita terlalu tinggi terhadap teman kita akan kecewa. Teman kita tidak sempurna. Makanya seorang penyair berkata, "Turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani." Kau ingin teman tidak ada aibnya, apakah ada kayu gaharu yang mengeluarkan bau harum tanpa asap? Pasti ada asapnya. Dia ada harumnya, tapi ada asapnya yang mengganggu. Teman kita baik, pasti ada kekurangannya. Kapan kita mengharap teman kita sempurna, kita pasti tidak punya teman. Teman kita mau kalau kita lagi susah, dia harus hadir di depan kita. Ya belum tentu. Dia hadir 10 kali, 5 kali tidak hadir, ya sudah mau diapain. Dia juga punya kesibukan, kita kasih uzur sama dia. Dia juga punya keluarga, punya anak. Kita sudah muka peot depan dia, dia tidak bantu kita. Dia tidak bilang, kamu kenapa? Ada perlu saya? Enggak, dia diam-diam aja. Gimana sih teman kok kayak gitu? Kita jangan berharap berlebihan dari teman kita. Alhamdulillah dia bisa membantu kita dekat dengan Allah. Alhamdulillah. Beri uzur kepada dia. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan di antara ayat yang jami' atau paling mengumpulkan tentang akhlak mulia, kata Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam surat Al-A'raf, ya. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, khudhil afwa. Ambillah sikap memaafkan. Maksudnya ini bukan artinya maafkan, tapi maksudnya khudhil afwa ditafsir oleh para ulama yaitu terimalah akhlak yang mulia dari masyarakat, jangan kau berlebihan minta lebih dari mereka. Yang bisa mereka lakukan terima. Misalnya kau punya tetangga ya cuma ya begitu, cuma salam-salam, enggak pernah kirim kue, ya sudah. Jangan berharap, yang penting dia sudah senyum, sudah. Jangan berharap lebih dari dia. Jangan kau harap harusnya tetangga kok gitu, harusnya dia enggak usah lah. Ini hidup di dunia itu semua orang punya apa? Kekurangan. Kita punya teman juga gitu, dia bilang, teman kok gitu, temannya enggak usah juga. Biar yang semampu dia lakukan kita terima. Yang tidak dia lakukan kita maafkan. Ya. Jadi dengan begitu kita nyaman karena kita hidup karena Allah Subhanahu wa taala. Kita punya teman model seperti ini, ya sudah.
Kalau kau mau nasihati, nasihati. Kalau tidak, ya sudah biarin. Terima yang bisa dia lakukan, kekurangannya maafkan, selesai. Dengan begitu kita hidup nyaman. Kapan kita mengharap kesempurnaan, kita pasti kecewa. Enggak ada yang sempurna. Kita saja tidak sempurna, kita mengharap orang sempurna sama kita, enggak mungkin. Jadi, jangan berharap teman yang tidak punya kekurangan. Ada saatnya dia mungkin punya kekurangan, ada saatnya dia mungkin salah sama kita, ya dia manusia, sama seperti apa? Seperti saya. Kapan kita mengharap kesempurnaan, kita pasti akan putus dalam pertemanan kita. Kemudian di antara kesalahan dalam pertemanan adalah tidak menasihati teman yang bersalah. Di antara konsekuensi dari pertemanan, kita sayang sama teman kita, kapan dia bersalah kita nasihati. Jangan kita biarkan saja. Nasihati dia, kita duduk sama dia, ngobrol. Kamu begini, tapi caranya yang baik kalau ngomong. Selalu kalau kita nasihati, angkat dulu sisi kebaikan ini dalam segala hal. Bilang, Masya Allah kamu begini, Masya Allah saya lihat kamu begini, tapi ada satu yang saya lihat agak kurang. Seandainya kau sempurnakan, kau akan lebih baik lagi. Jadi bahasanya enak. Kita angkat dia dulu, baru kita sebutkan sisi kekurangannya agar dia mau menerima. Tapi kalau bilang, kamu tuh begini, kamu begini, udah ngaji kok kayak gini, repot ya. Tapi kalau bilang, kamu Masya Allah, saya cuma ada satu yang saya lihat kok agak kurang. Mudah-mudahan ini mungkin saya salah pandang atau saya salah persepsi, mungkin saya salah paham, tapi saya lihat kok begini. Jadi kita ngomong enak, dia mudah apa? Mudah terima. Ya. Adapun teman berbuat maksiat, kita biarkan saja di depan mata kita dan kita biarin saja. Dengan kalau saya tegur nanti putus pertemanan. Kalau saya tegur nanti saya dijauhi. Itu namanya teman yang tidak amanah. Dia bukan teman yang baik yang membiarkan saudaranya terjerumus dalam maksiat. Kalau kamu temannya, harusnya kamu sayang sama dia. Kalau kamu sayang sama dia, harusnya kamu tegur, jangan dibiarkan. Tegur. Tapi cara tegurnya yang baik, apalagi sama kawan, bersama kawan. Kita pernah belajar bareng, kita pernah berjuang bareng, kita pernah mungkin banyak hal masa lalu, kita tegur dengan cara yang baik. Orang insya Allah kalau dari hati ke hati insya Allah diterima ya. Insya Allah diterima oleh sahabat kita. Tinggal cara tegur yang baik. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu.